Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kali saya upload ya saya selalu baca komentar bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi mohon ya boleh berkomentar ya, karena itu hak bapak-bapak, ibu-ibu. Senang sih saya kalau ini terus komentar aja ya, yang banyak. Oke, kali ini kita akan lihat sebuah video yang mana Habib ini ya menyatakan apa sih bedanya Habib sama Kiai ya. Jadi Habib ini ya nanti bapak-bapak, ibu-ibu simak ya videonya. Dan nanti ada Habib Lutfi diputuskan dari organisasi NU ya, itu seperti itu. Mohon disimak sampai akhir, dan seperti biasa jangan lupa di like dan di subscribe video ini ya, agar channel ini makin berkembang dan bisa terus upload. Oke, kita ke videonya. Nggak usah ikut habaib, karena pewaris Nabi itu ulama. Al ulama warasatul anbiya, bukan habaib, begitu kan ya. Ada orang nanya apa bedanya habaib sama ulama, apa bedanya? Pertama, kalau habaib bisa jadi ulama, kalau ulama kagak bisa jadi habaib. Yang kedua, kalau ulama dipuji sama Nabi, punya kedudukan, dan Nabi menyuruh umatnya untuk ikuti mereka dan ta'zim kepada mereka. Nabi juga ngasih tahu ulama itu bukan cuma punya keutamaan, tapi ulama juga ada bahayanya, yang bahayanya lebih daripada dajjal. Jadi Nabi bukan cuma mengangkat kedudukan ulama, tapi Nabi juga menjelaskan ada ulama yang lebih bahaya daripada dajjal, dan itu bahaya buat umat. Tapi kalau keturunan Nabi Muhammad SAW, belum ada satu hadis pun yang Nabi menyuruh umatnya hati-hati sama keturunan saya. Nggak pernah tuh, belum. Maki Imam Haddad Sahibur Ratib, yang dimaki-maki Sayyidina Umar Muhdar, yang dimaki-maki Syekh Yusuf An-Nabhani. Itu ulama-ulama ya Allah, yang hatinya udah nyampe ke Allah. Itu ulama-ulama yang karangan kitabnya sudah masyhur, karangan kitabnya manfaat, ikhlasnya kelihatan. Kita jangan berani-berani mulut ngoceh nggak berani, ngetik pun jangan. Ya Allah, ente bilang saya jahanam, ente laknat saya aja, ente udah kebalik laknat. Nggak boleh kita ngelaknat orang lain, yang kita laknat aulia Allah, wali-wali Allah. Jangan takutnya amal ibadah udah bagus, mati udah mau husnul khotimah, bikin perkara sama wali Allah. Allah bilang man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Itu di sosial media yang penyimpangan sejarah NU oleh Habib Lutfi Pekalongan harus ditindak tegas dengan memberhentikan Habib Lutfi sebagai Rais Am Jatman. Kami juga meminta agar semua Habib yang ada di jajaran struktural NU di semua tingkatannya diberhentikan dari pengurus agar tidak ikut campur dalam organisasi NU. Mukibinya si Imat ya, satu persatu kebohonganmu, fitnahmu itu mulai terkuak ya. Kali ini tentang apa? Tentang tuduhanmu bahwa Pangeran Diponegoro itu dihabibkan oleh para habib yang kalian tuduh-tuduh sebagai imigran Yaman itu. Ya, kali ini kamu dibongkar oleh testimoni alias pengakuan dari juru kunci makam dari keturunan ya, makam Mbah Kiai Ilyas keturunan Pangeran Diponegoro. Ini ada juru kunci namanya Mbah Yai Musa Askari, itu cerita ya, bahwa beliau itu didatangi oleh orang yang mengaku sebagai zuriyah Pangeran Diponegoro, namanya Kiai Sohibul Faroji. Kiai Sohibul Faroji ya, itu mengaku sebagai keturunan Sunan Kudus dari garis ayahnya, dan dari garis ibunya merupakan keturunan Pangeran Diponegoro. Kiai Sohibul Faroji ini Kiai NU, pernah menjabat sebagai wakil sekretaris lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama
Nah, nanti kamu protes saja sama dia ya, jangan protes sama Habib-Habib yang kamu tuduh imigran Yaman itu. Jadi karena dia itu Kiai Sohibul Faroji itu mengaku sebagai dzurriyyah dari Pangeran Diponegoro, ya, berarti apa? Yang mengukuhkan keba'alawiyan, yang mengukuhkan kehabiban Pangeran Diponegoro dan keturunannya itu berarti dzurriyyah dari Wali Songo itu sendiri. Jadi kamu itu tuduhanmu itu tidak benar. Ya, silahkan nanti nonton video ini, ada testimoni dari Mbah Yai Musa Askari yang menjadi juru kunci makam dari dzurriyyat Pangeran Diponegoro itu. Jangan sampai kamu menjadi kejang-kejang setelah nonton video ini. Kita nanti akan temui juru kunci dari makom Mbah Ilyas ini untuk memberikan keterangan seperlunya, dan selanjutnya kita akan menunggu reaksi dari keluarga dan keraton di Yogyakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sehat nggih? Alhamdulillah. Kanduripun panjenengan sehat. Alhamdulillah. Dan saya kali Pak Kiai sinten nggih? Musa Asnari. Pak Kiai Musa Askari panjenengan juru kunci nggih. Insyaallah. Di komplek makom Mbah Ilyas. Mbah Ilyas. Makam Peguron. Makam Peguron. Mbah Ilyas itu siapa? Mbah Ilyas sepengetahuan saya, beliau adalah perintis pengembang daripada tarekoh anak Sabandiyah Khalidiyah Al-Mujaddadiyah yang berasal dari Syekh Sulaiman Zudi Jabal Kubes. Mekah berarti. Mekah. Mbah Ilyas itu kan abahnya Romo Simbah Kiai Abdul Malik. Abdul Malik. Mbah Malik ya? Dari istri yang keempat. Dari istri yang keempat. Mbah Ilyas itu adalah putra dari Mbah Raden Mas Ali Dipowongso. Itu ditulis di situ ya, Mas. Raden Mas Ali Dipowongso adalah putra dari Ali Diponingrat atau Diponegoro II. Kemudian bin Pangeran Diponegoro Abdul Hamid bin Sultan Hamengkubuwono ke, menurut data yang saya terima itu akurat, yang ada di Kegancingan Keraton ya. Nah ini Pak Kiai Musa, saya ingin bertanya agak rakyat ini, karena menurut saya ini panjenengan desa ini itu Raden Mas Ali Dipowongso dalam kurung Sayyid Ali Ba'abud Khas. Itu berarti kan Habib. Iya, Sayyid yang memberi nama gelar Habib itu siapa? Saya mendapatkan data dari Sahibul Faroji Rabita Fatimiyah Jakarta. Dari Rabita Fatimiyah Jakarta. Tahun berapa itu? Ya 5 tahun lebih. 5 tahun yang lalu. Ya ini soalnya kaget ini, karena Raden Mas Ali Dipowongso disebut dalam kurung Sayyid Ali Ba'abud AS, berarti marga Alam. Terus ke atasnya lagi Ali Diponingrat, juga dalam kurung Sayyid Muhammad Ba'abud titik H. Iya. Ke atas lagi Pangeran Haryo Diponegoro I Sayyid Abdul Hamid. Kemudian ke atas lagi Sultan Hamengkubuwono III dalam kurung Sayyid Hasan. Itu nanti saya lebih jelasnya saya berikan catatannya saja. Oke. Berarti itu semua dari tadi nama-nama Said atau iya, Habib itu saya dari dapat dari Sahibul Faroji. Sahibul Faroji Rabita Fatimiyah Jakarta. Fatimiyah. Masih ingat namanya enggak? Sahibul Faroji. Itu siapa? Itu kebetulan ziarah ke sini. Saya juga tadinya belum tahu, tapi terus ngobrol-ngobrol begitu, terus memberikan itu. Terus dikasih nama itu? Iya. Nah yang ganti ini siapa yang ganti jadi partner begini? Saya ini kan perintah ornamen-ornamen ini memang saya pasang untuk kelengkapan daripada peziarah-peziarah yang ingin tahu. Kebanyakan kan ingin tahu. Termasuk yang bikin banner ini ada. Iya, itu dalam burung Habib ini panjangan yang bikin. Iya. Dibikin tahun berapa ini Pak Kiai? Ini paling 3-4 tahunan lah. 3-4 tahun. Iya. Kemudian dari pihak keluarga sendiri nggak mempersoalkan?
Pihak keluarga enggak. Soalnya saya diberi amanat untuk mengelola makam itu otonom, jadi ngatur sendiri apa itu mengelola, mengembangkan. Ya, maksud saya dikasih ada Said Muhammad Ba'abud. Justru dari yang sekarang kan generasi kelima Gus Torik, justru beliau itu tidak lebih tahu. Nggak tahu, tidak lebih tahu, cuman saya kasih catatannya ya diterima saja. Terus pihak Keraton Jogja sudah tahu belum ini? Oh, ini Kalau Gus Torik itu sering kumpul-kumpul di sana, Bani Pangeran Diponegoro. iya. Sering. Artinya Ya, adapun tahu tidaknya, saya sendiri kurang tahu. belum cek ya. Iya. Ya, soalnya Kiai sekarang sedang ramai karena banyak tokoh-tokoh nasional yang dialawikan, diaktifkan. Nanti lebih Informasinya. akuratnya saya beri catatannya lengkap. Iya. Oh, iya. Yang dari siapa itu catatan? Catatan itu tulisan saya sendiri, berupa buku. Iya. Ya kan sumbernya dari mana? Banyak, ada itu rujukannya tak tulis semua. Tapi Tidak dari satu arah, bukan. dituliskan jangan ada itu ada Habibnya nggak, Said Abdul Habib? Ada, persis. Pak Abud ada. Ada, persis. Oke. Oke, turun Kiai atas informasinya tadi. Ini nanti kan pasti kita masuk di YouTube. Keluarga besar Keraton Jogja juga pasti lihat, nanti kan biar di cross check. Sering dinaik di upload kok, sering. Sama Polisi di Polres Karawang dan Polda Jawa Barat segera menangkap para pelaku dan dalang di balik aksi anarkisme tersebut. 3. Sudah 4 hari tragedi yang memilukan itu, polisi belum mampu menangkap pelakunya. Ini sungguh memalukan dan indikasi polisi tidak serius dalam mengusutnya. 4. Kami meminta Mabes Polri untuk mengambil alih kasus tersebut dan memecat Kapolres Karawang dan Kapolda Jawa Barat jika terbukti ditemukan polisi Jawa Barat melindungi para pelakunya. 5. Kami meminta polisi memeriksa Rizik Syihab atas provokasinya yang patut diduga sebagai penyebab aksi brutal di Karawang, Gresik dan juga Tangerang. 6. Kami dari Banyumas juga memohon kepada PBNU untuk segera bersikap menuntaskan polemik nasab habaib dan sejumlah persoalan bangsa akibat ulah mereka. 7. Ditemukannya penyimpangan sejarah NU oleh Habib Lutfi Pekalongan harus ditindak tegas dengan memberhentikan Habib Lutfi sebagai Rais Am Jatman. Kami juga meminta agar semua Habib yang ada di jajaran struktural NU di semua tingkatannya diberhentikan dari pengurus agar tidak ikut campur dalam organisasi NU. 8. Mendesak kepada para kesepuhan di PBNU untuk membentuk tim khusus dalam menyelesaikan polemik ini yang terdiri dari kiai NU yang tidak berpihak kepada para habaib. 9. Atau yang terakhir, kami mendesak negara hadir dan tidak membiarkan polemik ini berkepanjangan demi marwah bangsa yang sejarahnya banyak diacak-acak oleh para habaib. Penyelesaian ini juga penting untuk menghindarkan konflik antar sesama anak bangsa di tanah air. Banyumas, 14 Agustus 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. NKRI. Pancasila. Jaya. Nusantara. Merdeka. Aswaja. Ada kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi sebuah video yang mana seorang Habib ya menyatakan bahwa perbedaan Habib dan ulama ya
kalau Habib itu bisa jadi ulama, tetapi kalau ulama belum atau nggak bisa jadi Habib ya. Jadi intinya seperti itu. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, menyatakan bahwa keutamaan para kiai, para ulama itu ya Masya Allah ya. Jadi kita harus menghormati para ulama, para kiai. Tetapi Nabi Muhammad juga pernah bersabda dalam hadisnya menyatakan bahwa ada juga ulama yang jangan diikuti ya, contohnya ya ulama su ya, ulama yang cinta dunia dan yang lainnya ya, intinya seperti itu. Dan tadi juga ada PWI, Laskar PWI ya, menyatakan bahwa memutus Habib Lutfi sebagai organisasi di NU ya, seperti itu. Oke, kita berdoa semoga polemik tasawuf ini segera berakhir, amin amin. Dan kita doakan para habaib yang benar, para kiai, para ustadz, semoga panjang umur, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan bapak-bapak ibu juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.